We believe that a great love story needs a great setting. A special place envisioned with great care to realize the dream of an ideal life, where accessibility and affordability go hand in hand with comfort and quality. It takes an exceptional place for love to grow and flourish. Just a short drive away, strategically located at the heart of the Metropolitan. And easily accessible from highways and main roads. Citra Garden Serpong welcomes you and your love story to a new living experience, where you can escape from the hustle and bustle of city life. Start a new chapter of your life here, where the warm sun and gentle breeze greet you every day. So you can live a healthy and balanced lifestyle, surrounded by nature. Because life is full of wonderful surprises, and it needs room for new and exciting memories to grow. Here, you can enjoy endless conveniences right at your doorstep, ushering countless new possibilities for a bright future for your family. So you can experience new adventures with your loved ones and embrace the best that life can offer. Here is a place that promotes active lifestyle as a new way of life for everyone. And offers a tranquil place to rejuvenate your body, mind, and soul. Equipped with the latest technology that provides comfort and control at the touch of your hands. So you can enjoy your home to the fullest. Celebrate life's most meaningful moments with your dearest ones, where love can bloom in a safe and vibrant environment. Because every love story deserves a home. Only in Citra Garden Serpong. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan selamat datang. Terima kasih Bapak Ibu yang baru join, yang baru bergabung di acara Customer Gathering pada acara malam hari ini. Nah, Bapak Ibu, tidak perlu berlama-lama lagi. Kita akan segera mendengarkan presentasi produk dari Citra Garden Serpong, di mana sesi ini nanti akan dibawakan oleh Bu Wanda, selaku Sales Manager Citra Garden Serpong. Kepada Bu Wanda, dipersilakan. Oke, terima kasih atas sambutannya, Zen. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah join pada virtual gathering pada malam hari ini. Ya, mungkin pada masih ada yang di jalan, pulang kerja, atau memang ada yang sudah sampai rumah. Acara virtual gathering ini sengaja kami adakan pada hari Jumat malam ya, biar Bapak Ibu sekalian itu udah free gitu, waktunya udah selesai kerja. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Riana Devi dari tim Bank BCA
yang nanti akan membawakan presentasi juga pastinya dari BCA selalu ada kejutan-kejutan promo gitu ya yang akan diberikan untuk Bapak Ibu sekalian yang nanti beli Citra Garden Serpong pakai cara bayarnya KPR gitu ya. Karena agak jelimet itu sebenarnya pembelian rumah itu di KPR-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan sampai kelewatan penjelasan dari tim Bank BCA. Oke, untuk hari ini seperti pada poster yang atau flyer yang sudah dikirim ke Bapak Ibu sekalian ya, bahwa NUP Citra Garden Serpong itu udah 1.300 plus gitu ya kalau ada di flyernya gitu ya. Nah, ini saya share screen di layar Bapak Ibu semua itu sudah kelihatan. Kalau misalnya belum boleh di komen atau misalnya kasih tahu kita ya kalau misalnya ada yang belum keluar. Ini keluar nggak share screen saya? Keluar Bu Wanda. Oke, bagus sekali ya. Jadi Citralink ini ya for information, Citralink ini bisa diaksesnya sama sales dan teman-teman agent gitu ya. Yang dimana semuanya itu berjualannya secara online gitu ya. Jadi update mau jualan kapanpun dimanapun daftar NUP itu bisa, mau jam 12 malam juga masih bisa. Jadi Ciputra kan banyak proyeknya gitu ya, seperti kita bisa lihat gitu ya ke bawah ini sistem yang diciptakan untuk pendaftaran NUP dan juga untuk update stok lainnya. Nah, ini kita bisa lihat ya, poinnya adalah Citra Garden Serpong yang saya tandai ini udah 1.370 gitu ya. Jadi ini secara online. Kalau proyek lainnya yang 11 ya munculnya 11 Bapak Ibu. Kalau yang ribuan ya munculnya ribuan gitu ya. Jadi bukannya ngada-ngada nggak nih sih sebenarnya 1.300 gitu kan. Nggak Bapak Ibu ya. Jadi secara online memang semua teman-teman agent sama sales in-house itu berjualan 24 jam, sistem ini tuh berjalan terus gitu. Nah, saya stop dulu share screen-nya. Baru saya akan tampilkan untuk bahan presentasi hari ini. Oke, sebelum saya mulai presentasi, saya mau tanya dulu nih ya ke Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang join pada hari ini. Ini kan di Zoom kan kita dikasih tombol nih ya, yang ada emoticon gitu ya. Nah, boleh nggak dipergunain tombolnya ini ya? Saya mau nanya, sebelumnya yang udah pernah ke Citra Garden Serpong atau pernah lewat deh gitu ya, kok kayaknya pernah lihat nih gerbangnya Citra Garden Serpong yang ada kuda-kudanya gitu. Boleh nggak kasih jempol atau raise hand, boleh nggak? Saya pengen tahu nih berapa sih audiens kita yang udah pernah ke Citra Garden Serpong. Oke, lumayan ya. Lumayan, tapi mungkin nggak sampai setengah dari audiensnya. Oke, nggak apa-apa. Nanti udah dijelasin, tambah tahu lagi. Kalau misalnya udah dijelasin, terus tertarik nih kayaknya nih ya, tahu lebih lanjut informasi tentang Citra Garden Serpong, besok kan libur gitu ya, besok sama Minggu boleh mampir ke Marketing Office Citra Garden Serpong. Kita buka dari jam 9 sampai dengan jam 7 malam. Oke, nggak lama-lama lagi saya langsung aja memperkenalkan proyek Citra Garden Serpong. Ini adalah proyek terbaru dari grup Ciputra. Ya, grup Ciputra sendiri pasti Bapak Ibu sekalian udah familiar gitu ya, udah berdiri sejak 1981 dan kini telah memiliki proyek 145 proyek di 33 kota gitu ya. Nah, Citra Garden Serpong ini didirikan oleh Bapak Ciputra ya, Bapak Insinyur Ciputra dan keluarganya gitu ya. Nah, lalu Citra Garden Serpong ini sebenarnya proyek yang paling baru gitu ya dari Ciputra. Itu lokasinya di Serpong. Kita ini konsepnya green development gitu ya. Jadi target marketnya sebenarnya siapa sih? Ini tuh kaum milenial sama pasangan muda gitu ya. Yang sebenarnya sehari-harinya tuh aktif gitu. Loh, kenapa sih kok green development dan kenapa target marketnya milenial dan pasangan muda? Nah, nanti Bapak Ibu tahu kenapa di slide selanjutnya yang akan saya jelaskan. Oke, ini tadi proyek-proyek dari Ciputra yang pernah dan lagi dikembangkan ya, gitu. Jadi sudah berpengalaman. Walaupun mungkin Bapak Ibu sudah tahu nih Ciputra itu siapa, tapi penting banget tahu seluk-beluknya seperti apa, terus historinya tuh seperti apa gitu ya. Ciputra sendiri sih nggak pernah ya punya histori yang kurang menyenangkan gitu ya untuk pembangunan perumahan. Nah,
Karena developer sendiri ini saat Bapak Ibu beli properti ini tuh patut untuk dipertimbangkan nih Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu itu kayak milih jodoh gitu ya, yang dimana nanti membuat perjanjiannya segala macam itu sama developernya ini. Tentu developer yang sudah established, yang sudah terpercaya itu akan menjadi pilihan yang baik bagi Bapak Ibu semua untuk memilih properti. Oke, untuk selanjutnya ini adalah lokasi. Nah, Wanda ini kalau sebagai orang properti paling suka banget ngejelasin ini di lokasi ini Bapak Ibu ya. Saya mau make sure Bapak Ibu semua bisa lihat kursor saya ya. Zen bisa kelihatan nggak kursor saya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya, oke. Ya. Nah, ini lokasi dari Citra Garden Serpong. Lokasi dari Citra Garden Serpong. Lalu Citra Garden Serpong ini sebenarnya pengembangan kawasan baru gitu ya. Tapi untungnya ada di area Serpong, yang dimana area Serpong ini sudah dikembangkan oleh beberapa teman-teman tetangga ya yang udah pada ngembangin properti, jadinya udah banyak nih fasilitas-fasilitas umum yang bisa dijangkau dalam waktu 10 sampai dengan 15 menit gitu ya. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu fasilitas yang ada di dalamnya Citra Garden Serpong, karena kita ngomong secara realistik aja gitu ya. Di satu kawasan itu kalau mau ngebangun sesuatu, fasilitas umum seperti rumah sakit dan lain-lain, itu nunggu populasinya banyak Bapak Ibu gitu ya. Kalau populasinya banyak kita nggak usah nyuruh-nyuruh, pasti orang udah pada bangun gitu ya, investor pada masuk. Nah, untuk posisinya Citra Garden Serpong sendiri gitu ya, ini tuh 1 menit dari stasiun Cisauk. Nah, ini salah satu keunggulannya nih. Di mana lagi ada kawasan perumahan dari developer ternama yang ada stasiunnya, terus ke akses tol juga deket. Biasanya Bapak Ibu teman-teman sekalian itu harus milih nih antara akses kereta atau akses tol. Nah, ini makanya tadi dibilang ya, ini ditujukan kepada kaum milenial dan pasangan muda yang aktif dan produktif. Biasanya yang aktif dan produktif kerja di Jakarta, ya kan? Kalau mau beli rumah di Jakarta kayaknya udah nggak affordable gitu ya. Nah, beli rumah di Citra Garden Serpong kerja ke Jakarta bisa pakai KRL ya dari stasiun Cisauk. Nah, lalu di sekitarannya juga surroundingnya sudah banyak mall, ya ada kampus, terus ada gedung pertemuan juga yang sering ada acara-acara di sini, rumah sakit ya, Bapak Ibu sekalian pasti udah familiar banget gitu ya. Kampus juga nih ada 2 kampus ternama gitu ya. Terus tempat belanja itu udah lengkap semuanya. Nah, untuk membaca satu lokasi di satu kawasan, Bapak Ibu bisa lihat dari legendnya ini. Nah, coklat ini tuh toll route ya. Toll route itu berarti jalan tol yang udah jadi, gitu kan. Terus yang titik-titik warna coklat itu adalah future tol akses gitu ya. Jadi ini pengembangan selanjutnya nih oleh pemerintah gitu ya, tol Serpong Balaraja. Tentunya sekarang masih dijalankan oleh swasta gitu ya di tender, tapi nanti lama-lama dibalikin ke pemerintah lagi. Ini sebenarnya tol ini tuh tol Jor 3 Bapak Ibu. Tol Jor 3 yang bakalan nanti tembus ke Cikupa sana, tembus lagi ke bandara gitu ya, ke bandara. Nah, jadi sebenarnya kenapa sih kok setiap di flyer, di brosur properti selalu kok lokasi ini ya yang ditonjolin gitu kan? Karena kan Bapak Ibu tahu nih ya, mau beli properti itu kita lihat dari lokasinya dulu. Nomor 1 lokasi, nomor 2 lokasi, nomor 3 lokasi lagi. Pernah nggak dengar kata-kata kayak gitu? Pasti Bapak Ibu familiar ya. Nah, jadi dari lokasi ini apa yang patut dipertimbangkan? Masih ada nggak sih pengembangan di sana? Pengembangannya itu apa? Infrastruktur tambahan gitu ya. Nah, nanti kalau udah ada infrastruktur tambahan itu ada alasan nih properti mengalami kenaikan atau bisa punya capital gain dari properti yang Bapak Ibu beli gitu. Oke, saya langsung lanjut aja ya. Nah, ini dia ilustrasi yang kita berikan dalam fasilitas yang disediakan atau yang tersedia di dekatnya Citra Garden Serpong gitu ya. Jadi 10 menit dari akses tol. Ini terus ada stasiun gitu ya. Ini jadi nyaman mau berangkat kerja, aduh ngelihat di Maps kayaknya macet, naik kereta aja biar cepet gitu ya. Bisa kayak gitu. Jadi bisa punya alternatif yang paling penting. Nah, lalu ini nih, KRL-nya berapa sih Wanda kalau misalnya dari Cisauk ke Jakarta gitu ya? Berapa duit sekarang KRL? KRL itu sekarang 3.000 dan kurang lebih dari stasiun Cisauk ke stasiun Palmerah itu
35 menit gitu ya. Nah, jadi kalau ke Tanah Abang 45 menit. Nah, ini tinggal duduk doang nih enak di kereta gitu ya, nggak usah nyetir ya kan. Nah, tapi kalau untuk Bapak Ibu yang masih suka nyetir juga, yang memang sukanya bawa mobil, kita juga ada akses tol. Nah, ini dia nih ya. Ada pembangunan flyover Cisauk ya yang dimulai groundbreaking pada September pada tahun lalu nih akhir tahun 2022 dan targetnya itu September tahun 2023 kelar. Kalau Bapak Ibu sekalian nanti ke sini ya atau yang udah pernah ke sini pasti udah ngelihat nih ya progres pembangunan dari flyover Cisauk. Nah, tadi kan Wanda bilang nih sama Bapak Ibu sekalian, kalau properti itu dilihatnya dari infra, ya infrastrukturnya gimana di sana untuk akses dan lain-lain. Nah, ini ya pengembangan aksesnya terus dikembangin gitu ya. Jadi Ciputra juga tahu nih ya kapan harus mulainya gitu ya. Kapan harus mulai pemasarannya gitu ya. Yang dimana kita didukung oleh pembangunan flyover Cisauk. Kalau nanti flyovernya udah jadi gitu ya, wah harganya sih mungkin jadi lebih bagus gitu ya. Maksudnya lebih naik lagi capital gain-nya gitu kan. Sangat menjanjikan sekali gitu. Terus selanjutnya adalah ini yang tadi ilustrasi untuk TOD ya. Jadi ada akses tol, terus ada akses kereta juga. Oke, yang selanjutnya ini adalah fasilitas untuk kampus ya, sekolah. Yang dimana pasti kita mengutamakan pendidikan gitu ya. Universitas ada ya, universitas ini terkenal semua nih ya. Bahkan banyak nih ya orang tua dari mahasiswa tersebut yang invest atau memilih beli di Citra Garden Serpong. Oke, nah tentunya kita dalam memulai suatu kehidupan ya, pindah rumah gitu ya, kita pengennya tuh deket gitu ya, mau belanja deket gitu ya, gampang diaksesnya gitu ya. Nah, ini juga udah tersedia mall-mall terdekat yang kita posting di sini. Oke, selanjutnya ada pasar modern ya yang bisa diakses kurang dari 5 menit kayaknya kalau dari Citra Garden Serpong ya. Nah, terus ada gedung ya SBSD ya, ini juga mudah diakses ke SBSD yang kalau misalnya banyak suka acara-acara gitu ya. Oke, selanjutnya lagi golf dan juga rumah sakit, gereja, masjid, hotel. Jadi memang di sekitaran Citra Garden Serpong itu sudah cukup mature gitu loh. Jadi Bapak Ibu semua kalau misalnya walaupun kawasan Citra Garden Serpongnya sendiri itu baru, jadi mau nggak masih tanah kosong ya tanah merah yang benar-benar mau nyari makan aja susah, mau ke rumah sakit jauh gitu ya enggak. Ya, jadi walaupun ini pengembangannya masih baru, prospeknya masih bagus, tapi fasilitas juga kalau misalnya mau menuju fasilitasnya juga banyak, udahan di surroundingnya. Oke, ini dia selanjutnya adalah green development. Ini tadi sempat Wanda mention nih ya di depan. Itu kita pengembangannya itu green development 350 hektar, master plan-nya 350 hektar. Jadi ini bukan yang cuman sedikit gitu ya, yang cuman 50 rumah, 100 rumah enggak. Ini tuh nanti pengembangannya ada commercial area dan lain-lain. Jadi kita kembangin green development ini karena kalau misalnya di sekitar Serpong kayaknya udah pada urban gitu ya, udah pada kayak semuanya bangunan, tapi kayak nggak ada tanahnya gitu ya, kayak nggak ada lahan hijaunya gitu, mentang-mentang di kota ini udahan gitu kan. Nah jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang sukanya tuh, Wanda nih suka nih Wanda, kalau misalnya rumah itu yang masih ada tamannya gitu, karena kan suka tanam-tanam kembang, bunga gitu ya. Nah terus kadang-kadang kita juga bosen ya melakukan aktivitas kok di ruangan terus gitu ya. Nah kita pengennya tuh pulang ke rumah masih bisa ada aktivitas outdoor juga. Apalagi buat Bapak Ibu teman-teman yang kerja di Jakarta di gedung. Seharian kayaknya di gedung bahkan ada yang nggak kena sinar matahari gitu ya seharian. Nah masa udah di rumah tetap mau di ruangan terus gitu kan. Nah jadi kita masih ada nih lahan hijau yang kita sediakan untuk aktivitas outdoor gitu. Nah berikut ini adalah master plan. Master plan ini jelas banget kalau misalnya Bapak Ibu nanti lihat di marketing galeri kita. Marketing galeri kita marketnya gede banget. Jadi kalau ini sih Wanda nggak mau jelasin terlalu banyak ya karena pengennya sih Bapak Ibu di sini kita jelasin di sini aja gitu, pakai market yang lebih jelas.
Nah, ini agak kecil-kecil tulisannya, tapi Bapak Ibu bisa lihat. Kita di sini ada 3 akses atau 3 gerbang gitu ya. Terus yang gedung-gedung ini gedung-gedung apa nih Wanda nih? Apa rumah sakit atau apa? Gedung-gedung ini ilustrasi aja Bapak Ibu, tapi lahannya itu kita udah siapin sebagai CBD ya, Central Business District. Isinya apa ya? Nanti kalau misalnya itu kafling komersil kita jual ke investor yang mau bangun rumah sakit kek, mau yang bangun sekolah kek, ya bebas gitu ya, mau showroom mobil juga bisa. Jadi kita udah sediain. Jadi di sini tuh tertata rapi semua gitu loh pengembangannya, di mana rumah ya rumah, nggak ada tuh namanya showroom mobil di tengah-tengah rumah, ntar gitu kan jadi nggak rapi ya. Nah inilah jawaban jika Bapak Ibu sekalian teman-teman itu suka sama hunian yang green development tadi gitu ya, terus rapi ya, kawasan pengembangannya rapi, kabel semua udah di bawah ya, udah nggak ada berantakan-berantakan di atas lagi kabelnya. Oke, lanjut. Nah ini dari dekat nih, ini gerbang kita yang sekarang udah jadi nih ya, kalau Bapak Ibu teman-teman lewat gitu ya, atau udah pernah ke Citra Garden Serpong, ini yang arah dari di sini tuh arah dari Cisauk ya, stasiun Cisauk. Terus nanti flyovernya itu dari sini Bapak Ibu. Jadi flyovernya itu nggak ngelewatin gerbang kita. Tapi sebelum gerbang kita udah turun flyover. Gitu ya, untuk melewati si rel kereta ini dan mengurai kemacetan pada antrian kereta. Nah, jadi belok ke kanan ini Citra Garden Serpong. Sudah seperti biasa ya Bapak Ibu ya. Citra atau Ciputra itu pasti ada kuda gitu ya. Nah, kuda-kuda ini terus ini kita sebutnya di sini the grand entrance to a new living experience. Kenapa sih new living experience? Bapak Ibu bayangin aja, kita itu menciptakan perumahan yang mewah gitu ya, yang dimana masuk itu nggak langsung ke rumah Bapak Ibu, masuk itu ya ini boulevardnya, dari di boulevard ada commercial area, baru rumah masuk ke dalam gitu ya, bukan dari jalanan aja udah kelihatan rumah gitu ya. Kalau kayak gitu kurang mewah jatuhnya gitu ya. Kalau ini tuh masuk kita nikmatin dulu landscape-nya, ijo-ijo dulu di samping-samping jalanannya, kita namanya pulang kerja capek ya kan, kita pengen mata kita ini punya pemandangan yang indah-indah gitu kan. Nah baru deh nanti pada masuk ke klasternya masing-masing. Oke, nah ini ya, ini foto real ini ya, foto real di gerbang Citra Garden Serpong gitu. Nah, ini kita kemarin baru pembukaan marketing office gitu ya, makanya kita mau undang Bapak Ibu sekalian datang ke marketing office kita nih. Di marketing office kita, nah ini waktu pembukaannya, ini semua tim dari Citra Garden Serpong. Nah, ini tadi yang Wanda bilang, gede banget nih market kita di sini harus dilihat. Nah, di sini ada jelas nih semuanya ya. Jadi bisa dilihat dari dekat Bapak Ibu sekalian, kita undang untuk ke marketing galeri atau marketing office, lihat show unitnya, lihat marketnya kayak gimana. Kita juga punya marketing lounge Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya pasan kita lagi ke LW nih, ke Living World gitu ya, mampir aja deh dulu ke marketing lounge-nya Citra Garden Serpong, lihat dulu ada market-market rumahnya juga di sana sama market untuk master plan-nya Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu juga bisa mampir dulu kalau mau cicet sama sales eksekutif kita yang standby di sana. Dari jam 10 sampai dengan jam 10 malam, seperti jam operasional mall. Oke, sebentar balik lagi ke sini ya. Ini posisinya di lantai 1 ya. Terus di sebelahnya ATM Center Bapak Ibu. Oke, ini tadi ilustrasi untuk CBD-nya ya. Namanya kita kehidupan modern, tetap modern sih ya, ada CBD-nya semua ya. Tapi kita juga punya eco-link nih Bapak Ibu. Nah, ini eco-link. Eco-link ini pedestrian gitu ya. Di mana hunian itu kita itu lihat dari lokasi dan lokasi ya kan. Pertama, ayo biar nggak lupa nih Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama tadi ngomongin lokasi itu apa sih? Akses. Ya, aksesnya gimana sih ke situ gitu ya, kalau Bapak Ibu ngeliat satu properti atau rumah itu bagus apa enggak, aksesnya gampang apa enggak. Nah, tadi Citra Garden Serpong aksesnya apa? Akses tol sama akses umum juga ada, yaitu stasiun KRL. Yang kedua adalah fasilitas. Gimana nih fasilitasnya? Ya, dari lokasinya ini fasilitasnya bagus apa enggak? Bagus. Kenapa? Karena kalau mau ke pasar 10 menit, mau ke kampus 15 menit, mau ke rumah sakit 15 menit. Ya, jadi bagus secara fasilitas. Nah, lalu untuk environment-nya gimana? Nah, ini lokasi yang pertimbangan ketiga dari lokasi. Lokasinya nih environment-nya gimana sih? Keadaan lingkungan kawasannya gimana? Bagus nggak? Cantik nggak? Gitu kan?
Nah, ini dia ya, salah satu yang perlu dipertimbangkan dari environment-nya. Selain landscape, tadi kan dari pintu masuk, ya kan, kita ketemu bundaran, kita ngelihat yang indah-indah dulu, pepohonan kanan kiri, baru masuk ke klaster. Nah, kali ini ada juga pedestriannya. Bapak Ibu perhatiin, developer ngasih pedestrian nggak? Kalau ngasih pedestrian itu sebenarnya juga buang loh Bu, buang lahan gitu ya. Yang dimana pedestrian berapa meter itu kalau kita bangun rumah semua jadi cuan itu. Ya, jadi kita bisa jual kalau misalnya kita pemikirannya itu bukan untuk hunian. Bukan untuk hunian, kita mikirnya cuma jualan aja yang penting. Ya udahlah dempet-dempetin aja tuh rukonya sama rumahnya, yang penting laku jualan gitu kan. Enggak, tapi developer yang memang visi misinya itu untuk hunian yang layak, yang bagaimana untuk penghuninya, dia akan memikirkan bagaimana sih kenyamanan untuk penghuninya gitu ya. Jadi pasti menyediakan pedestrian. Jadi Bapak Ibu mau jogging pagi-pagi, sore-sore ya, atau berjalan itu rasanya aman gitu ya, nggak harus jalan di jalanan yang ada mobilnya gitu ya, takut bahaya Bapak Ibu. Nah, ini dia kita juga sediain Lake Park Family Club yang dimana satu kawasan 350 hektar ini ada healthy and fun activities for everyone ya. Jadinya ada kolam renangnya, ada gym, terus mungkin ada tempat functional hall gitu ya untuk pertemuan gitu ya. Nah, jadi Lake Park Family Club ini ada tentu namanya juga lake gitu ya, pasti ada danaunya nih. Nah, jadi kalau misalnya sore, pagi mau jalan-jalan, mungkin bawa petnya atau bawa anak gitu ya, ini masih ada lahan hijau yang kita sediakan untuk Bapak Ibu sekalian mencari kesegaran gitu ya. Nah, Lake Park ini kita 2 hektar gitu ya, 2 hektar, ada pepohon-pohonan ya, seperti ini contoh ilustrasinya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini juga salah satu artist impression-nya lagi untuk Lake Park ya. Jadi kurang lebih nanti seperti ini. Oke, nah kita tadi udah modern banget nih gitu kan. Tapi kan kita nggak lupa gitu ya bahwa kita itu juga harus back to the nature gitu ya. Yang dimana kita juga harus memperhatikan kira-kira lahan hijaunya itu cukup nggak gitu ya. Jangan sampai nanti udah modern banget sampai lupa sama green areanya gitu kan. Nah, Ciputra sendiri punya namanya eco culture. Eco culture ini tentu memperhatikan beberapa part gitu ya yang dimana harus ada standarnya gitu ya. Kembali ke alam lah istilahnya seperti itu. Nah, why we do this? Ya, pentingnya menyelamatkan ya, melestarikan alam di tengah-tengah ancaman dampak pemanasan bumi atau global warming dan bencana alam, sekaligus untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di perumahan Citra Garden Serpong gitu ya. Nah, jadinya walaupun urban kita di tengah di hiruk-pikuk yang kota besar, tapi kita nggak lupa gitu ya, kita harus ada penghijauan dan lahan untuk penyerapan juga. Ini eco culture, oke. Eco culture ini alam banget sih gitu ya, alam banget, natural banget gitu. Tapi kita nggak lupa, Bapak Ibu sekarang kaum milenial itu semuanya suka yang smart, semuanya serba smart gitu ya. Nah, kita juga nggak lupa kita punya smart living gitu ya. Kita punya konsep juga smart living yang dimana semua klaster yang ada di Citra Garden Serpong itu sudah punya smart home system. Ya, dimulai dari tipe yang paling kecil sampai paling gede, pokoknya semuanya itu punya smart home system dan sudah dilengkapi sama smart door lock serta CCTV dan juga ada smart switch ya, itu untuk lampu gitu ya, untuk efisiensi. Nah, ini semua buat apa sih smart ini? Ini untuk mendukung gaya hidup sekarang yang apa-apa tuh udah pokoknya hektik gitu ya. Yang dimana nanti takut lupa matiin lampu lagi tadi ternyata di rumah gitu ya, masih bisa dikontrol lewat handphone. Oke, ini dari segi tanaman ya, bunga-bunganya pun kita juga perhatikan tanaman apa yang mau kita tanam di dalam klaster atau di kawasan Citra Garden Serpong. Nah, ini dia yang agak lebih jelas nih Bapak Ibu semua nih. Jadi pengembangan awal kan kita memang di depan ya, depan gerbang yang dekatnya ke stasiun Cisauk. Nah, ini ya stasiun Cisauk. Kalau Bapak Ibu bisa lihat kursor saya. Lalu gerbang utama ada di sini. Ya, ini ada Cifest nih. Ciputra Festival. Bapak Ibu kalau misalnya udah pernah datang ke proyeknya Ciputra yang lain pasti udah familiar. Di sini nanti ada makanan-makanan ya yang dijual ya, seperti kayak kalau di tempat-tempat lain ya mungkin McD gitu-gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini kulinernya nih di sini nih, Cifestnya nih. Nah, terus ada marketing office kita yang sekarang udah ada di sini.
Dan ini tuh di depan yang Boulevardnya Cisauk itu ada CBD area gitu ya. Kembangnya jadi apa Wanda? Kita belum tahu, nanti tunggu kabar selanjutnya aja. Cuman lahannya udah kita sediain untuk komersil. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir gitu ya. Nanti tiba-tiba di depan rumah saya ada ini lagi gitu ya kan? Enggak. Jadi semua pengembangannya plannya ini udah rapi, jelas gitu ya. Oke, untuk klaster pertama A ya, Iris. Nah, Iris ini klaster pertama ada di sampingnya bundaran pertama. Lalu selanjutnya ada klaster Chloe ya, dan ada klaster Belver. Apa bedanya nanti dijelasin di slide selanjutnya. Oke, ini mulai ke produk nih Bapak Ibu nih. Tadi udah Wanda jelasin ya, lokasinya, aksesnya gimana, ya Wanda remind lagi ya, aksesnya gimana, terus fasilitasnya gimana, kalau mau menuju ke fasilitas umum gimana, ya kan? Terus apa namanya environment-nya gimana, suasana lingkungannya. Kalau itu udah, lokasinya udah dipertimbangin. Nah, ini tinggal produknya Bapak Ibu. Karena kita beli hunian bukan sekedar bangunan ya, bukan sekedar cuma bangunan aja yang dilihat, enggak. Tapi tumbuh kembang segala macam itu kita juga mempengaruhi ya, untuk lingkungan yang baik itu mempengaruhi kita loh, benar. Nah, yang pertama ini ada klaster namanya Belver sama Chloe. Ya, jadi ini kita mengambil konsepnya tuh dari Paris ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita ngomongnya Paris ya, kalau lidahnya orang Indonesia, tapi kalau misalnya orang Prancisnya Paris ya. Terus klaster Chloe dan Belver ini di mana nih gitu kan? Letaknya kalau dari bundaran pertama gerbang utama itu 500 meter ya kurang lebih. 500 meter. Jadi bukan yang di belakang, di pojok gitu, enggak ya. Kita kasih yang depan klasternya. Kita kasih yang paling depan. Udah nggak zaman ngos-ngos yang di belakang yang ujung duluan gitu ya. Enggak, ini harga perdana murah banget, itu kita kasih di depan khusus untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, ini oke. Ini kurang lebih artist impression untuk gerbangnya Belver. Oke, Belver ini tipenya ada tipe 5, lebar 5. Cuman ini lupain aja di Bapak Ibu karena udah sold out ya. Jadi saya lewatin aja ya untuk tipe lebar 5 ini. Yang di awal-awal banget itu kita dulu udah sold out. Nah, terus ada lebar 5 juga yang 5x12 ini sama. Bapak Ibu udah oversubscribe, jadi kita udah nggak buka lagi ya. Rumah contoh juga nggak ada. Nah, ini dia nih yang baru kita buka gitu ya, karena banyak ini peminatnya gitu ya. Kita buka lagi namanya Liere ya, namanya Liere lebar 6 ya. Ini 6 kali 13,5 ya. Ini 6 kali variasi ya. Jadi ada yang 6 kali 13,5 startnya sampai 6 kali 19 Bapak Ibu. Bangunannya 3-3, ada 2 kamar, ada taman. Nah, jadi kalau misalnya yang 6 kali berapa namanya 19 berarti panjang gitu ya tamannya ke belakang gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau pengembangan lagi, ini kan rumah tumbuh ya namanya ya. Kalau mau pengembangan lagi atau mau dibikin taman segala macam bebas. Harganya mulai dari 104 M gitu ya, setelah diskon 2,5% ini diskon pre-launching. Wanda nggak mau jelasin terlalu banyak di layout rumahnya karena Wanda pengennya Bapak Ibu langsung datang ke sini lihat rumah contohnya aja gitu. Nah, tapi kalau misalnya yang ini kan nggak ada rumah contohnya nih, jadi Wanda jelasin agak detail yang ini aja ya. Jadi nanti yang nanti nggak usah terlalu detail. Nah, jadi ini tuh yang 6 kali 13,5 Bapak Ibu. Ya ada 2 kamar ya, jadi masuk itu ke kamar dulu ya, terus ada kamar lagi. Ini ruang tamu, dapur, sama ada kamar mandi di belakang. Ini buat Bapak Ibu semuanya yang suka sama tanah lebar, tanah yang luas, ini murah banget. Murah banget. Saya sampai terheran-heran gitu ya. Ini kalau yang saya lihat di press list ya, nanti boleh minta sama press list-nya ya, boleh minta sama agent atau sales in-house yang ngundang Bapak Ibu. Yang 6 kali 19 itu harganya 1,4 M itu udah harga KPR. Ya, ini 6 kali 19 gitu sampai saya sampai garuk-garuk gitu kan. Oh, murah banget gitu ya. Nah, ini juga walaupun 1 lantai ya, dia udah high ceiling. Nah, jadi kelihatannya kayak 2 lantai, fasadenya masih bagus, modern ya. Terus pakai smart home system seperti yang tadi Wanda jelasin. Semuanya sudah smart door lock di pintu utama. Smart door lock-nya juga kita nggak kasih yang jelek ya, kita kasih yang bagus ya. Terus selanjutnya, nah ini tipe lunar nih namanya ya, lebar 6. 6 kali 12. Ya, ini 6 kali 12 juga 1 M Bapak Ibu. Ini ada rumah contohnya. Jadi Bapak Ibu langsung datang ke rumah contoh aja. Wanda nggak mau jelasin terlalu banyak di sini. Cuman dia itu
punya taman di tengah-tengah. Oh, taman di tengah-tengah, iya. Jadi rumah satu lantai berasanya kayak di villa. Gitu ya, tamannya tengah-tengah, kita udah nggak zaman-zaman lagi nih taman di belakang ya kan. Tapi ini punya konsepnya inner courtyard gitu ya. Nah, ini saingannya nih kalau misalnya begini-begini udah apartemen Bapak Ibu di Serpong. Jadi ini udah harga seeman mah saingannya apartemen 2 kamar. Apartemen aja banyak yang lebih mahal daripada ini. Cuman ini itu ada tanahnya. Parkiran nggak usah lebutan, nggak usah naik-naik lift ya kan. Nah, ini bila jadi pilihan Bapak Ibu semua nih, lebar 6x12 tipe luner. Selanjutnya stairway ya. Ini saya juga nggak tahu gimana cara penyebutannya gitu ya dalam bahasa Prancis gitu kan. Ya stairway aja lah ya kita kalau lidah orang Indonesia mah. Ini stairway 7x12 Bapak Ibu. Nah, ini setiap rumahnya kita mah nggak yang cuman ya udah yang penting beda luasnya aja, kamarnya mah sama, konsepnya mah sama, enggak. Jadi rumah yang ada konsepnya Bapak Ibu itu cenderung pasti lebih punya value. Kenapa? Karena secara arsiteknya juga beda gitu ya kan. Nah, ini 7x12 ya. Konsepnya itu semi detached nih yang kalau semi detached nggak ngerti ya, ini kayak rumah itu semuanya kayak hook gitu ya. Nah, jadi nanti mirroring sama rumah sebelahnya. Tapi ada juga beberapa unit yang nggak mirroring gitu ya, yang tembok jadinya. Kalau yang mirroring berarti sini taman, sini tetangganya taman gitu. Jadi kalau misalnya buka rumah hook atau sudut tapi budget mepet nih, nggak mau yang hook gitu kan, nggak apa-apa, ini beli yang ini aja nih. Jadi punya taman tetap. Kadang-kadang kita mau aktivitas juga masih yang di luar Bapak Ibu, nggak cuma mentok aja di dalam rumah gitu kan. Nah, kalau misalnya mau aktivitas kita masih bisa di sini, kita masih ada lahan. Gitu. Nanti kalau mau jelasnya, so unitnya ini udah ada juga, lebar 7x12. Harganya berapa? Harganya 1,1 M-an. Nah, ini untuk speknya. Bapak Ibu semua baca di brosur atau e-brosur yang diberikan oleh agent atau sales in-house-nya boleh ya. Nah, ini speknya bukan kaleng-kaleng gitu ya, walaupun rumah satu lantai kita kasih spek yang bagus ya. Saniternya juga Toto setara, lantainya homogeneous style 60x60. Ya, kalau Bapak Ibu semua udah pada survei gitu ya, jangan disama-samain gitu ya sama rumah satu lantai lainnya. Kita lantainya aja 60x60, udah kayak rumah 2 lantai, kita kasih standarnya. Terus saniternya juga Toto, kusen jendelanya juga yang pakai aluminium powder coating dari YKK atau setara. Jadi Bapak Ibu juga harus perhatiin nih kalau mau beli rumah ya, speknya gimana. Jangan cuma menang murahnya doang, tapi speknya nggak diperhatiin karena ini jangka panjang Bapak Ibu ya. Berpuluh-puluh tahun kita mau huni rumah ini. Nah, ini juga ya. Ini tambahan dari speknya juga. Lihat, kita bisa lihat nih ya. Nih, row jalannya itu minimal 7 meter ya. Row jalannya minimal 7 meter. Nah, ini ada airnya pump ya, airnya pump, ada ground water tank. Ground water tank nanti Bapak Ibu bisa lihat di unit kita ada gitu ya. Karena kan kalau misalnya pakai pump itu kadang-kadang ganti-gantian Bapak Ibu ya, suka mati ganti-gantian gitu kan. Nah, kalau mati ganti-gantian kita nggak punya tanknya, ya kan kalau Bapak Ibu belum siap untuk pasang toren, ya kan kita udah ada gitu. Dan terus abis itu triple place support fiber optic gitu ya. Nah, ini juga udah pakai fiber optic nih untuk instalasi internetnya gitu ya. Dan instalasi AC di setiap kamar tidur ya, belum termasuk AC-nya ya, tapi instalasinya udah, jadi nggak usah bobok-bobok lagi. Ini smart door lock, CCTV, smart switch dan IR remote ya. Lampu PJU sudah LED ya. PJU itu penerangan jalan umum Bapak Ibu. Jadi udah terang rumah Bapak Ibu semua jalanannya. Jadi menuju ke rumah itu juga kita perhatiin, namanya juga kita tinggal di kawasan yang terpadu gitu ya. Oke, ini dia set plan dari Chloe ya, dari Chloe. Bedanya apa? Ini Bapak Ibu bisa lihat legendnya sekalian ya. Nanti Bapak Ibu pilih rumah itu terserah. Bapak Ibu mau kayak gimana? Ada hadap utara, ada hadap selatan ya. Pilih aja sesuai selera Bapak Ibu semua, sesuai sama kebutuhannya Bapak Ibu. Nanti dibantu sama agent atau sales eksekutif yang ada di Citra Garden Serpong. Nah, kalau yang ini Belver ya, yang Belver itu unitnya agak lebih banyak daripada Chloe. Chloe tadi dikit ya unitnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang Belver nih, dia ada tipe yang mulai dari 5 kali 10, 5 kali 12, 6 kali 12, 7 kali 12. Kalau yang tadi Siliere ya cuman ada di cluster Chloe nih yang warna biru tua nih ya. Kalau yang Belflor itu nggak ada, belum ada lierenya ya, belum keluar di sini.
Oke, kok itu putih-putih itu Wanda apaan tuh gitu kan. Nah, jadi kita pembukaan unit itu juga ada strateginya Bapak Ibu gitu ya. Ada strateginya pembukaan unit itu kita juga harus koordinasi sama tim project gitu ya. Yang dimana kita pembukaan unit itu kita sesuaikan sama gimana target penjualannya. Jadi biar nggak gini, nanti Bapak Ibu lagi tidur enak-enak lagi bangun rumah sebelahnya ya kan. Nah, jadi biar nggak bolong-bolong gitu ya. Jadi nggak banyak yang bolong-bolong, kita nggak mau buka semuanya dulu pakai strategi pembukaannya juga gitu ya. Nah, jadi bukannya gimana, Bapak Ibu pilih aja dulu unit yang masih bisa dipilih gitu ya. Jangan musingin yang warna putih apaan tuh gitu kan. Nanti pembukaannya itu bertahap. Oke, Iris ya. Yang selanjutnya yang Iris, ini yang 2 lantai. Jadi semuanya itu tipe di Iris itu 2 lantai semua Bapak Ibu. 2 lantai. Ini ya, posisinya itu di depan ya. Di depan yang bunderan itu belok ke kanan, cluster Iris. Oke. Ini sama, kita masih mengedepankan namanya kehijauan ya, jadi green development. Oke, ini artist impression-nya buat gerbangnya Iris. Kita pakai, ini one gate ya, jadi nggak ada tembusan lagi. Wadah ada tembusan lagi ntar di clusternya gini, enggak. Jadi cuma one gate doang, jadi orang keluar masuk udah sama security Bapak Ibu. Inilah orang kalau pilih di cluster itu kenapa pengennya itu lebih aman sebenarnya Bapak Ibu ya. Aman, kenyamanan dan keamanan itu dijaga. Nah, kalau developer kelas Ciputra milih manajemen estate-nya udah pasti terpercaya gitu ya, yang dimana pasti keamanan dan kenyamanan Bapak Ibu itu terjaga. Oke, nah di cluster Iris ada apa nih gitu kan? Kalau rumah ini udah 2 lantai ya kita kasih clubhouse eksklusif ya. Khusus untuk cluster Iris. Ini clubhouse-nya udah termasuk IPL. Jadi udah bisa keluar masuk terserah Bapak Ibu gitu ya. Yang penting bayar IPL-nya lancar tiap bulan. Oke, jangan ke situ dulu deh. Ini Wanda mau ngomong dulu. Di clubhouse ini ada kolam renang sama gym Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya pulang kerja, aduh kayaknya mau olahraga dulu gitu ya, bisa mampir ke clubhouse ya kan. Daripada bayar gym minimal 300.000 per bulan Bapak Ibu gitu ya, mending bayar IPL ya, udah dapat fasilitas gym sama kolam renang. Tempat gym 300.000 juga belum ada kolam renangnya Bapak Ibu percaya. Nah, ini juga artist impression dari rumah yang ada di Iris, jadi semua 2 lantai. Untuk tipe pertama yang ada di cluster Iris ini lebar 6. Ini juga Wanda nggak mau jelasin terlalu banyak, Bapak Ibu nanti datang aja lihat unitnya ya. Untuk yang penting ini 2 lantai, 6 kali 15, tanahnya masih ada nih di belakang. Jadi tadi Wanda bilang kita mah nggak nyediain bangunan terus gitu ya, masih ada tanah buat di belakang, di belakang sama di depan taman. Bapak Ibu kalau misalnya masih suka penghijauan dan lain-lain itu masih bisa. Ini bangunannya 90. Bangunannya 85, luas tanahnya 90 ya Bapak Ibu. Harganya berapa? Waduh, murah banget ya. Ini harganya 1,5 M-an Bapak Ibu yang tipe linea ini ya. Ini ada 3 kamar utamanya di bawah gitu ya. Tadi kan Anda bilang nih kita punya konsep, kita mah nggak cuma kayak beda luas tanahnya aja udah gitu, enggak. Kita punya konsep semua. Jadi buat Bapak Ibu yang suka nih sama yang kamarnya di bawah, boleh. Kenapa kok kamar di bawah nih gitu kan? Kadang beli rumah itu kan jangka panjang ya Bapak Ibu. Contoh sekarang nih ya, saya udah umur 31 gitu ya. Kalau misalnya rumah kan kita maunya tempatinnya itu 15 tahun, 20 tahun gitu ya. Apalagi kita pakai cara bayar KPR gitu kan. Nah, kalau Wanda sekarang aja 31 tahun, 20 tahun lagi udah 51 nih kayaknya gitu kan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu punya pemikiran 20 tahun lagi masih mau tinggal di rumah ini, ya pilih kamar yang di bawah kayak gini aja nih. Karena apa? Kita udah umur 50 udah kadang-kadang udah malas naik turun tangga Bapak Ibu ya, kayak orang tua saya juga udah malas naik turun tangga, nggak kuat, otot-ototnya udah mulai lemah gitu ya. Nah, jadi boleh ini jadi pilihan Bapak Ibu yang mau benar-benar jangka panjang tinggal di rumah ini. Biar nggak repot gitu ya, nanti udah umur 50 nyari lagi yang 1 lantai gitu kan. Oke. Selanjutnya, ini untuk TP lebar 7. Kalau misalnya Bapak Ibu semuanya yang suka kamar utamanya di atas aja dah gitu ya. Ini ada ya, ada yang lebar 7 kali 15. Ini harganya 1,7 M setelah diskon ya. Nanti praksis jelasnya simulasi KPR boleh minta sama sales atau agent yang undang Bapak Ibu ke sini. Oke, ini open space-nya ya. Jadi konsepnya open space nih ya.
Di mana sekarang kok dapur kelihatan dari ruang tamu? Nah, berarti belum tahu nih ya kalau sekarang rumah itu konsepnya open space Bapak Ibu. Udah pasti dapur kelihatan dari ruang tamu ya. Karena apa? Ini mengikuti perkembangan kehidupan zaman sekarang gitu ya. Jadi orang tuh lebih suka praktis kalau yang kaum milenial zaman sekarang gitu. Nah, ini contoh kamarnya, ini foto asli nih ya. Foto asli nih di show unit nih ya. Oke. Yang selanjutnya adalah tipe lebar 8. Nah, tipe lebar 8 ini 8 kali 15 Bapak Ibu. Ini juga udah ada show unitnya, Bapak Ibu bisa datang ke show unit lihat. Ini ada balkon, ya ini ciri-ciri rumah mewah Bapak Ibu. Jadi speknya juga kita nggak cuma lebarnya doang yang kita tambahin, tapi speknya kita tambahin, speknya kita bagusin ya. Grade-nya kita naikin dari yang tadi lebar 6 sama lebar 7, ya kan? Ciri-ciri rumah mewah apa tuh? Gitu kan, sebutin dong gitu ya. Ciri-ciri rumah mewah itu lantainya gede Bapak Ibu, lantainya lebar. Ini lantainya 80 kali 80. Terus ada balkonnya. Nah, ini juga ada balkonnya nih yang lebar 8. Terus carportnya 2, ya kan? Terus ada apa lagi? Ruangannya masih bisa yang luas gitu ya. Di sini di lebar 8 kita ada etiknya Bapak Ibu. Tapi etiknya ini bukan pakai tangga yang kayak mau naik aja serem gitu ya Bapak Ibu ya, enggak. Tangganya itu beton udahan. Jadi kayak kita kayak 3 lantai lah bisa. Tapi ini dibilang 3 lantai nggak bisa Bapak Ibu karena nggak full ya. Jadi bisa dibilang 2,5 lantai lah ya gitu. Nah, taman di belakang ini masih luas. Salah satu lagi nih yang Wanda mau jelasin ciri-ciri rumah mewah, ada kamar apa? Kamar pembantu ya. Kamar pembantunya ada di belakang sama kamar mandi pembantu nih atau kamar mandi asisten rumah tangga. Harganya berapa? Aduh, murah banget ya. 2,5 eman, lebar 8 di Serpong loh. Ini lokasinya loh ya. Ini di Serpong nih lokasinya nih ya. Mau ke kampus, mau ke stasiun kereta segala macam deket nih. Oke, yang selanjutnya adalah ini fasadnya nih ya, namanya tipe P-point ya. Tipe P-point ini fasadnya nih. Ini konsepnya untuk yang lebar 8. Jadi dia ada sedikit foyer. Oke, selanjutnya ini adalah lebar 10 Bapak Ibu ya. Lebar 10 harganya mulai dari 3,1 eman aja ya. Wow, ditulisin di sini ya 12 unit lagi. Ini kenapa 12? Kok makin mahal, makin dikit nih unitnya. Ya iyalah Bapak Ibu, ini lebar 10 harganya 3 eman doang di Serpong loh Bapak Ibu loh. Kalau cari yang sekitar berapa harganya ya kan? Sekitar mah kagak dapet ini gitu kan. Ini carportnya 2 ya. Terus konsepnya dia itu enak nih. Jadi kalau asisten rumah tangga mau keluar masuk, dia sendiri aksesnya, kagak usah lewat yang di dalam Bapak Ibu ya. Nggak usah lewat yang di dalam. Jadi kalau misalnya nih, saya mah males pakai ART nih, takutnya kenapa-napa, banyak di berita-berita nggak enak segala macam, bawa orang masuk lah, saya tinggal keluar kota dan lain-lain. Nggak usah khawatir, rumah lebar 10 ini Bapak Ibu bisa kunci pintu rumah dan atau ruang utama. Ini ART tetap bisa aktivitas ya. Bapak Ibu juga bisa bikin dapur basah nih di sini nih ya. Jadi ada akses sendiri untuk asisten rumah tangga. Taman, nggak usah ditanya lagi Bapak Ibu nih, taman 1 ya, 2 di dalam ada, 3 di belakang ada. Kamarnya ada 4 plus 1 kamar plus 1 kamar ART tadi ya. Terus kita punya yang lebar 10 itu etiknya lebih gede, ada balkonnya. Ini balkon untuk kamar anak atau kamar yang 2 di depan kamar utama ini ada balkon sharing, kamar mandi sharing. Di kamar utama ada balkon lagi Bapak Ibu ya. Nah, ini ya. Jadi ini worth it banget ya. Ini dapat free kanopi, carport, baja plus tempered glass. Wah, mantap. Untuk bikin kanopi kayak gini sih puluhan juta udah pasti Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu udah nggak perlu bikin kanopi lagi, kita udah include-in. Nah, ini foto contohnya ya. Ini kamar utama, punya jendela gede-gede Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat rumah yang mahal itu yang jendelanya banyak, kacanya banyak. Karena kaca sama tembok itu mahalan kaca Bapak Ibu. Nah, ini open space ya. Ini lagi-lagi nih open space, konsepnya dari ruang tamu, ada ruang makan, terus ada dapur bersih. Ini dari depan dan ini ya. Jadi kurang lebih seperti ini. More space for fun and creativity ya kan. Biasanya kita udah pengen nih punya space sendiri. Apalagi Bapak Ibu sekarang mungkin ada yang online shop ya kan, atau anaknya mau punya studio musik gitu kan. Atau mau dijadikan tempat dulu nih sementara nih gitu untuk anak ya.
Dimana anak kalau buah hati sekarang kalau misalnya lagi merangkak, lagi belajar jalan butuh space Bapak Ibu gitu ya. Nggak mungkin kita batasin. Kalau nggak ada ruangan seperti ini, mau di mana Bapak Ibu mereka tumbuh kembangnya, ya kan? Jadi untuk yang lebar 8 sama lebar 10 itu kita kasih etik semua. Dan untuk spesifikasinya nanti lanjut ya, spesifikasi ini nih, ini cluster Aries ya. Cluster Aries itu sama ya. Ada warna-warnanya, legendnya ini dari mulai 6x15 sama 10x15. Kalau untuk yang 10x15 dan 8x15 ini ada di boulevard. Jadi row jalannya minimal 13 yang di boulevard ini. Dan kalau dari pintu masuk ini ya ada clubhouse, ini masuk ke kanan. Ya ke kanan ini masuk langsung yang khusus untuk lebar 10 sama lebar 8 gitu ya. Jadi private area di sini. Ini row-nya 10 ya, terus ada taman. Ya minimal row-nya 10 nih. Jadi lebar-lebar. Mengikuti lah ya Bapak Ibu ya, namanya rumah mewah ya. Nah, ini untuk spesifikasinya gitu ya. Ini catnya sama, lantainya 80x80 gitu ya. Ini untuk lebar 6, lebar 7 tadi 60x60, untuk ukuran yang lebar 8, lebar 10 itu 80x80. Ini definisi rumah mewah nih Bapak Ibu ya. Sanitarinya Toto ya. Kusen pintu jendelanya aluminium powder coating YKK setara, daun pintu geser 8 dan ini. Jadi untuk yang lebar 8 sama lebar 10 kita udah upgrade juga untuk YKK-nya yang YKK Nexta, lebih tebal, lebih kuat. Oke, ini nanti bisa dibaca ya Bapak Ibu sekalian ya detailnya ya. Listriknya 2.200 sampai 4.400 tuh udah kita sesuaiin ya sama besaran rumahnya. Kayak air sama kayak tadi ya, ini masih sama kayak tadi. Oke, ini sekarang program untuk pre-launching apa nih, gitu kan? Program untuk pre-launching itu, bentar, ini saya ke bawahin dulu nih, nutupin. Nah, tata cara pembayaran khusus pre-launching ya, kita cara bayarnya ada cash keras, cash bertahap, sama KPR. Ini seperti umum ya Bapak Ibu ya, udah umum untuk cara bayar yang bisa dipilih sama Bapak Ibu. Uang tanda jadinya itu 10 juta untuk 1 lantai, 15 juta untuk 2 lantai. Serah terimanya 24 bulan sejak UTJ. UTJ itu uang tanda jadi yang tertera di surat pesanan. Nah, untuk cash bertahapnya kita kasih 12 bulan, 24 bulan, yaitu tanpa DP. Atau mau balon payment nih, 50% dicicil 23 kali, di bulan ke-24-nya lunasin. Ya, Wanda kok dikit banget sih kayaknya kasih cash bertahapnya 24 bulan. Malah bagus kalau kita kasih 24 bulan berarti serah terimanya 24 bulan Bapak Ibu. Karena kalau misalnya kita kasih lebih nanti gimana serah terimanya? Nggak serentak dong, ya kan? Nggak serentak 24 bulan semua dong ya. Jadi karena nggak boleh pinjam pakai ya Bapak Ibu ya. Kalau belum lunas nggak boleh ditempatin dulu kan. Jadi kita kasihnya 24 bulan sesuai sama cara sama serah terima rumahnya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nih di sini pasti ada kesamaan. Ya. Terus untuk KPR. Nah, KPR ini DP-nya mulai 5% ya. DP-nya mulai 5% ada 1 kali, bisa 5 kali juga 5%. Tapi kalau misalnya KPR kedua minimalnya 10% Bapak Ibu. KPR kedua itu kayak gimana nih Wanda? KPR kedua itu kalau misalnya sekarang itu masih punya KPR di tempat lain, tapi masih berjalan gitu ya. Tapi kalau misalnya KPR di tempat lain tapi udah lunas gimana? Ya udah masuknya ke KPR pertama yang ini lagi. Ya, DP-nya minimal 5% masih bisa. Nah, kalau 10% nih contoh, saya mau ini dulu deh 5% atau 10%, tapi mau dicicil karena mau nunggu yang di sana lunas dulu. Oh ya udah nggak apa-apa dicicil. Bisa nih dicicil sampai 5 kali sampai 10 kali, ya kan? Atau KPR ke-6 ya, DP-nya 50% dicicil 23 kali. Ya, nanti di bulan ke-24 akad kredit 50%, bisa juga. Oke, sementara ini promo nih ya. Nah, ini promo. Kenapa sih kok promo ditaruh paling belakang? Iya, Bapak Ibu, karena beli rumah itu nggak melulu tentang promonya doang ya. Yang dimana Bapak Ibu harus tahu dulu nih, lokasinya bagus nggak sih buat saya, ya kan? Ini produknya bagus nggak sih buat saya? Karena kalau misalnya kayak begini-begini mah bisa Bapak Ibu beli sendiri di luar gitu ya. Cuman kalau misalnya yang kayak kawasan, produk itu Bapak Ibu nggak bisa dibanding-bandingin sama produk yang lain gitu ya. Kalau untuk pre-launch ya, untuk Iris, ini kita Iris dan Chloe, ini kita kasih promo 2,5%. Nah, tadi kan NOP-nya 1.300 ya, jadi masih 2,5%. Kalau untuk
apa namanya ekstra diskonnya ya, ini khusus untuk cara bayar cash bertahap, cash keras sama KPR 6. Ya, jadi tambah 1% lagi. Jadi 3,5% dulu ya, baru ditambah 1%. Jadi bukan 3,5% ya Bapak Ibu ya, tapi 2,5% dulu baru tambah 1% lagi. Voucher MAP ada nih buat belanja Bapak Ibu. Ini kayak cashback ya. Kayak hitung-hitung aja nih kayak cashback booking fee-nya Bapak Ibu nih ya kan. Kalau misalnya tipe yang ini lebar 6, lebar 5 ya ini ya. Kalau lebar 10 17.500.000. Terus biaya peralihan hak atau ganti namanya berapa? 2,5% plus 2,5%. Peralihan hak dan ganti nama ini baru boleh kalau udah lunas ya atau sudah akad kredit. Kalau untuk cara bayar KPR. Oke, nah promo ini berlaku sampai kapan? Sampai 22 Februari Bapak Ibu ya. Terus voucher belanja diproses setelah uang masuk minimal 20% atau sudah akad kredit ya untuk KPR 1 sampai 5 dan sudah tanda tangan SP dan PPJB. Oke, ini untuk link informasi ya boleh hubungi Pak Adrian ya. Pak Adrian adalah supervisor sales in-house ya, official. Ini boleh hubungin ke nomor WA yang tertera. Oke, nah sekarang udah selesai nih penjelasan tentang produk Citra Garden Serpong. Ya, saya mau kembaliin ke MC kita ya, host kita yaitu Zen. Oke, silakan Zen. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti kita ketemu lagi di pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bu Wanda. Wah, luar biasa sekali ya presentasi dari Citra Garden Serpong ini. Pasti Bapak Ibu banyak yang penasaran ya mengenai seperti apa sih konsep rumah dari Citra Garden Serpong. Dan mungkin tadi Bapak Ibu sudah mendengarkan ya, untuk kawasan Citra Garden Serpong ini di sekitarnya udah hidup ya Bapak Ibu. Jadi jika nanti ada pertanyaan tambahan lagi yang Bapak Ibu mungkin masih kurang jelas, mohon diketik ya di kolom komentar. Nanti kita akan pilih untuk jawaban untuk pertanyaan 5 teratas ya Bapak Ibu. Dan sambil menunggu pertanyaan, kita sekarang akan lanjut, kita akan mendengarkan ya bagaimana promo dari Bank BCA, karena sudah pasti ya Bapak Ibu, kalau misalkan kita beli rumah ya, kita harus memahami bagaimana promo-promo dan proses KPR-nya supaya tidak salah nih Bapak Ibu. Nah, untuk itu kami akan memberikan kesempatan untuk tim KPR Bank BCA oleh Bu Riana. Silakan Ibu. Ya, sorry Pak, tadi nggak bisa di-unmute. Ya, selamat malam Bapak Ibu dari Citra Garden Serpong dan konsumen-konsumen dan calon konsumen ya Citra Garden Serpong ya. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing sedikit tentang ketentuan-ketentuan dari KPR BCA ya, Bapak Ibu, singkat aja. Pak Zen boleh ini saya dijadiin co-host biar saya bisa share. Oh, udah. Sudah Bu. Oh sudah ya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah Bu. Ya, saya mulai aja. Jadi KPR BCA itu tidak hanya untuk membeli rumah ya Bapak Ibu. Jadi kita itu ada 3 macam fasilitas. Yang pertama itu ada fasilitas pembelian. Jadi untuk fasilitas pembelian itu kita juga fasilitasi untuk pembelian rumah, ruko, apartemen, baik baru maupun second. Nah kalau misalnya di Citra Garden Serpong sendiri itu termasuknya ke pembelian yang rumah primary ya Bapak Ibu ya, karena masih baru. Nah kemudian yang kedua kita juga ada fasilitas untuk refinancing. Nah fasilitas refinancing ini adalah peminjaman dana tunai untuk kebutuhan konsumtif dengan menjaminkan aset Bapak Ibu. Nah, yang ketiga itu ada fasilitas untuk renovasi. Ini juga hampir mirip dengan refinancing, jadi menjaminkan aset untuk mendapatkan dana tunai, cuman untuk kebutuhannya aja nih yang beda. Jadi untuk kebutuhan renovasi seperti itu. Nah, kemudian
masuk ke ketentuan umum di KPR BCA. Jadi untuk plafon minimal di sini itu adalah Rp50 juta untuk developer kerjasama. Nah, karena Citra Garden Serpong ini sudah bekerja sama dengan BCA, jadi Bapak Ibu kalau misalnya nanti mau KPR-nya di kita itu nggak terlalu banyak gitu ya, misal nominalnya mau dikit aja digedein di DP itu masih bisa. Minimalnya kita jadi 50 juta. Nah, kemudian untuk tenor kredit sendiri kita start dari 1 tahun. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu juga ada yang mau ambil KPR-nya tidak terlalu panjang, itu kita juga bisa fasilitasi gitu. Dan maksimalnya di 20 tahun. Nah, kemudian untuk DP-nya sendiri itu kita minimal sebenarnya 10% untuk default-nya. Cuman karena Citra Garden Serpong ini kita ada DP khusus, kita bisa fasilitasi untuk DP 5%. Seperti itu. Nah, kemudian untuk sistem pembayaran sendiri kita auto debit. Jadi nanti Bapak Ibu harus sudah punya rekening BCA untuk pembayaran cicilan tiap bulannya gitu. Nah, kemudian masuk ke persyaratan umum dari KPR BCA. Jadi untuk pemohon itu wajib WNI ya Bapak Ibu, dan dengan minimal usianya itu di 18 tahun. Nah, kemudian untuk usia maksimal karyawan itu di 55 tahun, kemudian wira swasta dan profesional itu maksimal di 65 tahun. Begitu. Nah, kalau misal karyawan nih ada yang mau lebih nih, misal dari 55 tahun. Nah, itu kita bisa fasilitasi asalkan Bapak dan Ibu memiliki surat keterangan pensiun. Jadi yang menyatakan bahwa Bapak Ibu itu pensiunnya di atas 55 tahun. Nah, kemudian untuk profesi dan pengalaman kerja itu kita bagi menjadi 3 macam. Jadi yang pertama itu ada karyawan dengan pengalaman kerja itu minimal 1 tahun, statusnya juga harus karyawan tetap. Nah, kemudian yang kedua itu ada wira swasta, itu usahanya juga harus berjalan minimal 2 tahun. Kemudian yang ketiga ada profesional dengan pengalaman minimal juga 2 tahun. Gitu. Nah, kemudian untuk jaminannya sendiri, untuk agunan dan legalitas, itu yang pertama itu untuk KPR itu wajib ada sertifikat SHM dan SLGB. Kemudian kalau untuk KPA atau apartemen itu harus ada SMSRS atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun, atau biasanya sering disebutnya strata title. Nah, biasanya kita juga kalau untuk default-nya itu bangunannya harus sudah jadi dan sertifikat sudah pecah. Nah, ini semua kita kecualikan jika developernya bekerja sama dengan BCA. Nah, untuk Citra Garden Serpong kan sudah bekerja sama nih Bapak Ibu dengan BCA. Jadi Bapak Ibu sudah tidak perlu melampirkan sertifikat apa segala macam, bangunannya sudah jadi juga nggak usah, inden kita bisa terima, sertifikatnya juga induk kita masih bisa terima. Karena Citra Garden Serpong ini sudah bekerja sama dengan BCA gitu. Nah, kemudian untuk asuransi sendiri itu kita ada 2 macam. Yang pertama itu ada asuransi kebakaran, ini wajib untuk semua tenor, wajib diambil. Nah, kemudian yang kedua ada asuransi jiwa. Nah, untuk asuransi jiwa itu wajib untuk tenor di atas 5 tahun. Gitu. Nah, kemudian sistem asuransinya ini kita bankers clause ya Bapak Ibu. Jadi jika ada klaim baik asuransi bakaran maupun asuransi jiwa itu semua akan dibayarkan ke BCA. Begitu. Nah, kemudian untuk jangka waktu asuransi, baik asuransi bakaran maupun asuransi jiwa itu sesuai dengan tenor kredit Bapak Ibu. Jadi kita covernya sesuai dengan tenor, namun premi asuransinya itu dipungut sekali aja di muka. Begitu. Sebelum akad kredit. Nah, kemudian untuk persyaratan dokumen KPR BCA sendiri, ini nih yang biasanya paling penting ya, yang harus dilampirkan nih oleh Bapak Ibu. Kita bagi menjadi 3. Jadi yang pertama ada dokumen pribadi, kemudian dokumen usaha, dan dokumen jaminan. Nah, untuk dokumen pribadi sendiri ini seperti biasa Bapak Ibu, jadi ada KTP. Kalau udah menikah berarti ada KTP pasangan juga. Nah, kemudian NPWP, kemudian kartu keluarga, kemudian jika sudah menikah lampirkan akte nikah, jika sudah bercerai akte cerai, jika pasangan sudah meninggal dunia itu harus dilampirkan akta kematian pasangan, seperti itu. Ini untuk dokumen pribadi. Kemudian untuk dokumen usaha, ini menyesuaikan dengan pekerjaan. Jadi yang pertama itu untuk dokumen usahanya karyawan, itu simpel ya Bapak Ibu. Jadi untuk yang pertama itu ada surat keterangan kerja, kemudian slip gaji 1 bulan terakhir, dan rekening gaji 3 bulan terakhir. Nah, ini untuk slip gaji dan rekening gaji ini jika Bapak Ibu di sini ada salah satu yang karyawan BCA itu tidak perlu melampirkan. Gitu. Nah, kemudian untuk dokumen usaha sendiri untuk wira swasta itu agak banyak. Jadi ini menyesuaikan juga dengan usahanya apa.
Jika misal usaha Bapak Ibu itu berbentuk PT, semua izin-izinnya itu harus lengkap. Jadi seperti SIUP, ini surat izin usaha perdagangan, kemudian untuk tanda daftar perusahaan atau TDP, kemudian akta pendirian, akta perubahan, kemudian akta pengesahan juga, kemudian NPWP-PT juga harus dilampirkan. Nah, gimana nih kalau misal usahanya biasa aja nih, bukan badan PT, itu kita juga bisa fasilitasi. Bapak dan Ibu cukup melampirkan SKDU aja atau surat keterangan domisili usaha nih untuk nasabah perorangan atau non PT. Nah, kemudian yang terakhir harus ada rekening usaha 3 bulan terakhir, rekening perputaran usaha begitu. Nah, kemudian kalau untuk dokumen usahanya profesional, itu menyesuaikan juga dengan profesinya apa nih. Jadi dokumen legalitas profesi. Nah, ini contoh di sini ini misalnya ada izin praktek nih. Kalau misal profesinya dokter, kemudian SK pengangkatan jika Bapak dan Ibu tuh profesinya notaris dan sebagainya, menyesuaikan dengan profesi. Dan kemudian harus ada rekening penghasilan 3 bulan terakhir. Gitu. Ini untuk dokumen usaha, kemudian masuk ke dokumen jaminan. Nah, karena ini di Citra Garden Serpong ini adalah developer kerjasama BCA, jadi Bapak dan Ibu cukup melampirkan surat pesanan rumah aja. Nah, ini untuk Citra Garden Serpong sendiri kan sekarang ini masih masuk masa NUP ya Bapak Ibu ya, atau nomor urut itu ya, yang masih ambil nomor urut. Jadi untuk SPR-nya itu kan saat ini belum ada. Jadi nanti ketika sudah pilih unit dan Bapak dan Ibu sudah dapat nih surat pesanan rumahnya, sudah pasti ini dapat, nah itu baru bisa diproses KPR di kita gitu. Nah, yang di bawah ini untuk seperti akte jual beli, sertifikat ini, HM, HGB, serata title, kemudian izin mendirikan bangunan, pajak pembelian bangunan ini tidak perlu karena Citra Garden Serpong adalah developer kerjasama BCA gitu. Nah, kemudian masuk ke biaya. Nah, ini kadang suka ditanya nih sama Bapak Ibu ya untuk biaya KPR sendiri. Nah, jadi biaya KPR-nya ada beberapa macam Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu ada biaya administrasi kredit. Jadi itu kisarannya 500.000 sampai dengan 1 juta. Jadi untuk 500.000 itu plafon di bawah 1 miliar, di bawah sampai dengan 1 miliar. Kemudian untuk biaya admin 750.000 itu plafon 1 miliar sampai dengan 3 miliar. Nah, kemudian 1 juta itu di plafon di atas 3 miliar. Nah, kemudian ada juga asuransi jiwa dan asuransi kebakaran. Ini sesuai dengan rate Bapak Ibu. Jadi kalau asuransi jiwa itu semakin panjang tenor dan semakin tua usia biasanya akan semakin mahal. Nah, kalau untuk asuransi kebakaran ini menyesuaikan dengan luas bangunan gitu. Jadi kalau luas bangunan semakin besar dan tenornya semakin panjang itu juga akan semakin mahal gitu, berpengaruh. Nah, kemudian untuk provisi sendiri kita 1% dari plafon kredit. Nah, kemudian ada juga biaya notaris. Nah, ini juga sesuai dengan rate notaris gitu. Nah, ini untuk biaya KPR. Nah, ini seperti yang Bapak Ibu bisa saksikan. Di sini di bulan Februari ini BCA akan mengadakan BCA Expoversary ya Bapak Ibu. Dan Citra Garden Serpong ini nanti ikut di acara ini. Jadi kita ada 2 acaranya, baik online maupun offline. Jadi untuk acara offline-nya itu kita berlokasi di ASBSD. Itu start dari tanggal 23 sampai dengan 26 Februari. Nah, kemudian untuk Expoversary online-nya kita start dari 23 Februari juga sampai dengan 26 Maret. Begitu. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa temukan developer Citra Garden Serpong di acara kami gitu. Nah, di acara BCA Expoversary ini karena menyambut ulang tahun BCA ke-66 tahun, kita juga memiliki bunga khusus nih Bapak Ibu. Nah, jadi kita punya suku bunga HUT KPR BCA ke-66. Jadi ini start aplikasi masuknya ini di 1 Februari sampai dengan 31 Maret. Dengan batas realisasi itu di 31 Agustus 2023 Bapak Ibu. Nah, jadi bunga di sini itu beragam. Jadi sekarang ini BCA itu berusaha untuk mengakomodir semua kebutuhan konsumen ya. Jadi kan kadang konsumen beragam nih keinginannya. Nah, jadi ini kita ada start dari fix 1 tahun di 2,66%. Kemudian ada fix 2 tahunnya di 3,66%. Kemudian fix 3 tahunnya juga sama 366. Cuman minimal tenornya yang berbeda ya Bapak Ibu. Nah, kemudian fix 5 tahunnya di 4,66. Kemudian ada fix 8 di 6,25%. Kemudian fix 10 tahunnya di 6,75%. Nah, kemudian ini ada
bunga fix and cap gitu. Jadi kalau misal bunga fix kan Bapak dan Ibu udah tahu nih. Jadi sesuai tenor ya udah begitu. Maksudnya sesuai masa fixnya bunganya ya segitu. Gitu. Misal kalau fix 4,66 ya berarti selama 5 tahun itu 4,66. Nah kalau masuk bunga yang fix and cap, ini jenisnya itu kita ada ada masa cap. Nah jadi fix 2 tahun pertama itu di 3,66, kemudian masuk ke masa cap 3 tahun setelahnya itu di 6,66. Nah yang membedakan masa fix dan cap itu apa sih gitu kan. Nah jadi kalau misal masa fix seperti yang tadi sudah saya sampaikan, itu kan bunganya akan tetap nih sama 2 tahun. Nah, kemudian kalau misal cap, udah masuk ke masa cap, itu bunganya itu sebenarnya sudah seakan-akan sudah seperti masuk ke masa floating Bapak Ibu. Cuman kita kunci di batas atas di 6,66 selama 3 tahun. Nah, seperti floating juga kan, kalau floating kan bunganya kita tinjau setiap 6 bulan sekali Bapak Ibu. Karena misalnya bisa turun gitu. Nah, kalau misal kondisi bunga floatingnya itu lebih rendah daripada 6,66 ini, berarti nanti akan ikut turun begitu di masa cap-nya. Nah, itu yang membedakan masa fix dan fix and cap. Nah, kemudian kita juga ada bunga yang baru nih. Jadi ada bunga fix berjenjang. Nah, fix berjenjang ini kita bedakan menjadi 3 macam bunga. Nah, yang pertama itu untuk fix berjenjangnya kita sekarang juga ada yang baru. Ada 2 macam nih. Jadi ada 2 pilihan. Nah, fix berjenjang yang pertama itu kita di start di 4,25% untuk tahun pertama sampai dengan tahun ketiga. Kemudian 7,55% di tahun keempat sampai ke-6, kemudian 9,55 sampai dengan lunas gitu untuk tahun ke-7 sampai lunas lah pokoknya lah. Jadi tidak kena floating gitu Bapak Ibu. Nah, untuk bunga fix berjenjang yang baru, kita ada perbedaan sedikit nih. Jadi startnya itu kita di 2,66. Nah, ini untuk tahun pertama. Kemudian 5,26 untuk tahun kedua sampai ketiga. Kemudian 7,56 itu dari tahun keempat sampai ke-6. Kemudian 9,56% itu sampai dengan lunas. Nah, kalau misalnya nanti Bapak Ibu mau tahu detail lebih lanjut tentang bunga BCA ini, bisa akses di bca.id/bunga spesial KPR gitu. Nah, kemudian selain suku bunga BCA ke-66 ini, kita juga memiliki tambahan benefit nih Bapak Ibu. Jadi ada ekstra diskon asuransi jiwa sebesar 10% untuk aplikasi masuk sampai dengan 26 Maret 2023 gitu Bapak Ibu. Nah, nanti kalau misal nih Citra Garis Serpong ini masih belum tahu ya Bapak Ibu ya. Untuk pemilihan unitnya tuh di kapan nih. Nah, kalau misalnya nanti udah pilih unit, udah dapat SPR nih, Bapak Ibu cepet-cepet lah masukin lah ke BCA nih, karena ekstra diskonnya ini kita limited gitu, cuma sampai 26 Maret aja gitu. Nah, kemudian jika Bapak Ibu ingin cek simulasi KPR, kalau misal Bapak pengen tahu nih cicilan saya berapa ya kalau misalnya plafon saya segini dengan jangka waktu segini bunganya yang ini gitu. Nah, kita juga ada fasilitas nih Bapak Ibu di website rumah saya. Jadi Bapak Ibu bisa akses di rumahsaya.bca.co.id. Nah, di sini kita punya simulasi KPR yang bisa Bapak Ibu adjust sendiri gitu. Jadi bisa Bapak Ibu ganti sendiri dan segala macam gitu di website. Nah, ini untuk cek simulasi KPR. Nah, kemudian untuk pengajuan KPR nih Bapak Ibu. Nah, untuk pengajuan KPR sendiri kita juga sekarang ada fasilitasi secara online melalui webform.bca.co.id. Nah, jika Bapak Ibu akses website ini, nanti di sini ada pilihan untuk apply online KPR. Nah, Bapak Ibu nanti bisa submit di situ untuk dokumennya sendiri, Bapak dan Ibu bisa langsung input di situ gitu, di-upload gitu. Nah, itu nanti langsung bisa mengajukan ke kita, begitu sih. Nah, sekian presentasi dari saya, sharing untuk KPR BCA sendiri. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan lebih lanjut seputar dengan KPR BCA bisa hubungi ke saya di 081 901 70109 atau dengan tim saya yang handle di Citra dan Serpong. Jadi ada Wawa dan Bagus. Gitu. Sekian Bapak dan Ibu. Mungkin saya kembalikan ke Bapak Zen. Wah, terima kasih banyak Bu Riana. Banyak sekali ya promo-promo dari Bank BCA ini, apalagi sebentar lagi ulang tahun ya. Nah, ini juga promo Bank BCA ya. Ini udah paling murah dan masih banyak ya kemudahan-kemudahan untuk proses KPR yang bisa Bapak Ibu dapatkan ya kalau misalkan mau proses KPR di Bank BCA. Nah, oke Bapak Ibu, sama seperti tadi, jika misalkan ada pertanyaan terkait dengan proses KPR Bank BCA, Bapak Ibu bisa
mengajukan pertanyaan di kolom chat komentar di bawah ini yang seperti tadi. Sambil menunggu pertanyaan dari tentang KPR Bank BCA, Zen coba bantu bacakan pertanyaan Bapak Ibu yang sudah diajukan tadi mengenai produk dari Citra Garden Serpong. Nanti Bu Wanda bisa dibantu jawab ya, Bu Wanda. Zen nggak apa-apa, saya aja yang jawab, langsung baca aja nggak apa-apa. Oke, baik Bu Wanda, terima kasih. Oke, thank you. Bapak Ibu sekalian, terima kasih yang sudah mengajukan pertanyaan. Ini coba saya baca ya, tapi mungkin nggak semuanya bisa terjawab. Kalau nggak semuanya bisa terjawab, nanti Bapak Ibu bisa tanya ke sales konsultannya atau ke agent yang undang Bapak Ibu ke sini. Oke, untuk Bu Wanda mau tanya, flyover-nya nanti langsung depan depan patung kuda, berarti ya, dan akan selesai dibangun tahun berapa? Oke, Pak, ini kan sebenarnya Pak Daniel ya, Pak Daniel ini kan proyek dari ini ya, apa namanya, pemerintah ya. Jadi bukan yang bangun itu sebenarnya bukan Ciputra gitu ya. Untuk target tadi kita udah lihat di web resminya mereka itu targetnya selesai itu di September 2023. Nah, terus seperti yang tadi saya jelaskan, turunnya itu sebelumnya patung kuda, berarti kita nggak dilewatin sama flyover. Melainkan flyover itu turun dulu baru ke gerbang kita, gitu ya. Semoga cukup menjawab ya jawaban dari saya. Airnya PAM atau WTP Bu? Airnya PDAM Bu ya. Airnya pakai PAM. Makanya tadi kita siapin buat ground tank ya. Terus ada pompa sedotnya juga udahan. Terus flyover ini nah ini untuk flyover nih lagi-lagi itu ya apa namanya? Oh ini dijawab sama Pak Adrian. Oke, mantap. IMS diberikan setelah minimal dana masuk berapa? Oke, cash bertahap ataupun KPR. Ini IMS ini yang dimaksud apa ya Pak Daniel ya? Mungkin bisa lebih jelas lagi ya Pak ya. Terus untuk mau tanya IPL kurang lebih kena berapa? IPL itu kalau pasaran sekarang di sini kayaknya 5.000-an per meter ya. Tapi kalau untuk 2 tahun lagi ada perubahan, dan pasti kan ada ya perubahan. Kalau IPL itu biasanya per daerah sama-sama aja kok. Jadi daerah sini sih kurang lebih kayaknya 5.000 ya sekarang IPL ya gitu. Tapi kalau misalnya nanti 2 tahun lagi ada kenaikan, nah itu mengikuti aja. Oke, untuk target fasilitas sport club leg-nya apakah ditargetkan selesai bersamaan dengan serah terima unit? Tentunya tidak Pak, karena ini leg park-nya itu untuk fasilitas ke semua ya. Jadi kayak 350 hektar kawasan ini bisa menikmati fasilitas leg park ya. Tapi kalau sport club-nya yang di apa namanya dalam klaster, tentunya kita mengikuti pembangunan gitu ya, pembangunan di dalam klaster tersebut. Cuma kalau leg park-nya ini kita targetnya itu nanti berapa gitu. Jadi belum ditargetkan selesai bersamaan dengan unit karena unitnya juga masih cukup banyak dan ini fasilitas untuk yang kawasan yang besarnya gitu 350 hektar ini. Untuk sertifikat rumah apa sudah pecah, apa sudah HGB atau SHM? Kalau sertifikat rumah Pak, kalau dari developer itu pasti kayak rata-rata pada umumnya ya Pak ya pasti HGB karena nggak bisa punya SHM untuk diperjualbelikan gitu kan. Nah, jadi pertamanya HGB, tapi tenang aja Bapak Ibu kalau misalnya udah terima HGB-nya, itu bisa Bapak Ibu naikin ke SHM karena Bapak Ibu sudah melupakan perorangan dan peruntukannya itu untuk tinggal, untuk dihuni gitu ya. Kalau komersil tentunya tidak bisa dinaikkan ke SHM. Kita ngikutin peraturan pemerintah Indonesia ya, jadi sesuai sama peraturan perundang-undangan aja. Untuk biaya surat-surat kira-kira berapa totalnya sampai serah terima rumahnya? Oke. Untuk apa namanya serah terima rumah ya, untuk serah terima rumah lagi sampean. Gara-gara baca pertanyaan dari Pak Daniel nih jadi ke kecoh. Bu Nabila ya, Bu Nabila tanya surat-surat kira-kira berapa totalnya. Kalau sekarang jadi kalau biaya surat-surat itu kan ada BPHTB sama AJB gitu ya. Kalau BPHTB itu udah aturan dari sananya ya Bu ya, itu 5% dari harga jual dipotong NPOP TKP, nilai pajak, objek pajak tidak kena pajak gitu ya. Nah, jadi kurang lebih 5% kalau nggak ada perubahan gitu ya. Terus untuk biaya notarisnya AJB-nya itu 1-2% ya rata-rata. Cuman sekarang kabar baiknya nih untuk promo pre-launching itu juga yang cara bayarnya KPR di Citra Garden Serpong ya itu dapat subsidi biaya AJB dan BPHTB maksimal 6%.
ya maksimal 6% untuk cara bayar yang KPR. Nah, mayoritas kan Bapak Ibu juga pasti pakai cara bayar KPR ya. Nah, ini kenapa 6% kita bilang maksimal 6%? Karena 2 tahun lagi ya kalau udah serah terima rumahnya, udah dipecah sertifikatnya dan lain-lain, kalau misalnya kalau amit-amit pemerintah iseng nih ya ganti-ganti biaya BPHTB gitu ya. Nah, ini udah bukan jadi tanggungan dari developer, tetapi jadi tanggungan dari pembeli gitu ya, atau Bapak Ibu sekalian kekurangannya. Izin menempati sementara. Oke. Izin menempati sementara ini case by case Bapak ya, jadi boleh diajukan aja case by case, cuman secara aturan umumnya itu nggak boleh diserah terimakan sebelum statusnya lunas. Oke, informasinya Ibu, terima kasih. Oke, mungkin ya kita pertanyaan, kalau misalnya Bapak Ibu masih ada pertanyaan boleh japri ya, karena kita semua jawabannya sama ya, seragam. Japri ke staff eksekutif yang undang Bapak Ibu ke sini sama tim-tim teman-teman agent yang undang Bapak Ibu ke sini. Sekarang mungkin waktunya kita bacain pertanyaan ya untuk Bank BCA. Bapak Ibu ada pertanyaan nggak nih buat tim Bank BCA nih? Kayaknya udah nggak ada, udah jelas banget gitu ya penjelasannya. Udah pengen cepat-cepat aja nih ngajuin KPR ke Bank BCA. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian gitu ya, kalau misalnya mau beli rumah secara KPR ya, boleh nih ya konsultasi dulu nih sama tim KPR ya. Jadi konsultasi dulu kira-kira kemampuan kreditnya berapa sih nih gitu ya. Baru Bapak Ibu bisa nentuin rumah yang mau dibeli itu harganya berapa gitu ya. Jangan sampai udah ngeliat gitu ya, udah suka tapi kemampuan kreditnya ternyata yang dikasih bank itu nggak segitu gitu ya. Jadi kalau misalnya mau nggak apa-apa, tanya-tanya dulu tadi sama timnya Ibu Riana, Bu Devi ya. Bu Devi telepon dulu, Bu kira-kira saya kayak gini nih ya keadaan pekerjaannya, terus penghasilan saya sekian-sekian gitu ya. Kira-kira saya tuh bisa dapat plafon yang berapa sih Bu gitu kan. Nah, nanti dibantu sama timnya Bu Devi. Baru deh udah tahu plafonnya berapa, baru deh ya kita bisa nentuin harga rumahnya berapa ya kan. Karena nyocokin untuk berapa juga DP-nya ya. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi untuk tim bank dan juga tim Citra Garden Serpong, saya kembalikan lagi ke Zen ya. Oke, terima kasih Bu Wanda dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan. Semoga jawaban dari Bu Wanda bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu ya. Nah, oke, selanjutnya karena mungkin tidak ada pertanyaan untuk proses KPR Bank BCA, sekarang kita nih akan masuk ke acara yang kita tunggu-tunggu ya Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke acara door prize ya. Bapak Ibu siap-siap, Bapak Ibu ketik di kolom komentar jawaban yang paling benar, nanti akan dijapri oleh adminnya kita Bapak Ibu. Nah, untuk pertanyaan mengenai seputar produk dari Citra Garden Serpong ini nanti akan dibacakan oleh Bu Wanda. Oke, Bu Wanda, dipersilakan Bu Wanda. Oke, nggak kerasa udah di penghujung acara. Sebelum saya bacakan pertanyaan, saya mau ucapin terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah join pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk tim BCA yang sudah bergabung ya. Dan jangan bosan-bosan ya untuk tetap support tim Citra Garden Serpong. Dan untuk Bapak Ibu sekalian, kita mengundang Bapak Ibu untuk lihat show unitnya besok atau minggu ya, weekend produktif, lihat show unit ya, yang dimana bisa tahu nih kapan nih kira-kira mau punya rumah impian tahun 2023 ya. Oke, nggak lama-lama lagi, saya langsung bacain aja pertanyaannya ya. Jadi ini Bapak Ibu siap-siap dulu nih ya, jarinya udah langsung cepet-cepetan nih di kolom komentar. Ini hadiahnya ya, saldo GoPay Bapak Ibu, lumayan ya saldo GoPay buat pesan makan, pesan minum atau pesan mixway ya. Ya untuk pesan mixway lumayan segar-segar siang-siang. Untuk pertanyaan pertama, nanti kalau saya udah bacain pertanyaan pertama, langsung cepet-cepetan jawab aja di kolom komentar. Nanti tim admin kita yang akan sortir gitu ya, yang akan menilai mana yang paling cepat dan paling benar. Oke, siap-siap ya. Untuk yang pertama, pertanyaan pertama, ini sebutkan ya, ayo sebutkan 3 nama klaster di Citra Garden Serpong ya. Sebutkan 3 nama klaster di Citra Garden Serpong. Oke, sebutkan ya, saya hitung dari 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1 ya. Oke. Ke pertanyaan yang kedua ya.
Pertanyaan kedua siap-siap ya, jarinya siap-siap, siap-siap. Yang pertanyaan kedua, berapa luas master plan keseluruhan dari Citra Garden Serpong? Waduh, cepet banget ini. Cepet banget ini ya. Waduh. Oke. 5, 4, 3, 2, 1 ya. Ke pertanyaan ketiga yaitu, oke siap-siap nih, siap-siap ya. Siapakah developer Citra Garden Serpong? Siapakah developer Citra Garden Serpong? Ayo ya, waduh. 5, 4, 3, 2, 1. Mantap. Oke, ke pertanyaan keempat ya. Pertanyaan keempat, oke ya. Pertanyaan keempat, apa? Ayo nih, siap-siap nih Bapak Ibu nih. Apa nama stasiun KRL terdekat dari Citra Garden Serpong saat ini? Oke, sampai ada yang salah ketik nih ya. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Ke pertanyaan kelima ya. Pertanyaan kelima nih. Cluenya adalah ini agak keluar dari produk Citra Garden Serpong tapi supported ya. Kapan BCA akan mengadakan expo di ISBSD? Ayo, tadi ya. Tadi kapan tuh tadi ya? Waduh. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu. Digunakan mungkin emoticonnya ya, karena tepuk tangannya nggak kedengeran kalau misalnya dari rumah masing-masing. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Nanti akan di-close sama Zen acara ini. Sampai ketemu di acara-acara berikutnya dan sampai ketemu di Sounit ya, atau di rumah contoh besok ataupun minggu. Saya mengundang Bapak Ibu untuk datang lihat rumah contoh kita. Ya, lihat lokasinya, baru bisa ngerasain gimana nih. Kira-kira cocok nggak nih untuk penghuni di sini nih, untuk jadi penghuni di sini ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih tim BCA ya. Ya, terima kasih Bu Wanda dan tim Citra Garden Serpong atas kesempatannya. Wah, keren ya acara door prize malam ini. Semuanya menyimak ya Bu Wanda ya. Jawabannya semuanya banyak yang benar ini. Ya, excited semuanya Excited ya. banget ya. Oke, nanti Bapak Ibu yang jawabannya tepat semuanya nanti akan dijapri ya adminnya kita. Ya, ditunggu akan nanti ditransfer saldo GoPay-nya. Nah, oke Bapak Ibu, tidak terasa waktunya kita udah di penghujung acara. Sudah waktunya Zen dan tim dari Citra Garden Serpong serta tim dari KPR Bank BCA pamit undur diri. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sampai jumpa dan sampai ketemu di acara gathering berikutnya. Terima kasih, selamat malam.